Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada pertemuan ke-22 ini kita akan mencoba meringkas pembahasan i'rab fi'il. Jadi dari awal pembahasan tentang fi'il, kita akan coba meringkas dalam satu pertemuan ini, plus kita akan tambah dengan latihan. Karena dengan latihan akan bermanfaat untuk semakin menguatkan teori yang telah kita pelajari. Kita masuk ke pertama, kita masih pembahasan pertama, yaitu inti dari pelajaran i'rab fi'il. Fi'il berdasarkan perubahannya terbagi menjadi dua. Kenapa yang kita bahas berdasarkan perubahan? Karena nahwu itu adalah mengetahui perubahan akhir. Jadi yang penting adalah fi'il berdasarkan perubahannya. Fi'il berdasarkan perubahannya terbagi menjadi dua. Yang pertama bisa berubah. Yang pertama bisa berubah disebut dengan mu'rab. Yang kedua tidak bisa berubah disebut dengan mabni. Yang kedua tidak bisa berubah disebut dengan mabni. Yang pertama bisa berubah disebut dengan mu'rab. Ini terjadi pada fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' itu mu'rab, bisa berubah. Kecuali kalau bersama dengan nun niswah dan nun taukid. Sedangkan yang tidak bisa berubah atau disebut dengan mabni adalah fi'il madhi dan fi'il amr. Fi'il madhi dan fi'il amr. Kita bahas yang bisa berubah dulu, yaitu fi'il mudhari'. Yang bisa berubah adalah fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' bisa berubah, berarti fi'il mudhari' bisa rafa, bisa nasab, bisa jazm. Berarti fi'il mudhari' bisa rafa, bisa nasab, bisa jazm. Kita lihat kapan fi'il mudhari' rafa. Fi'il mudhari' rafa jika tidak didahului nasab, tidak didahului jazm. Contohnya kata yang suruh. Kata yang suruh rafa, marfu. Apa tanda rafanya? Tanda rafanya dhammah. Kenapa dhammah? Sahih akhir. Nasab. Kapan fi'il mudhari' nasab? Fi'il mudhari' nasab jika didahului huruf nasab. Di sini huruf nasabnya lan. Lihat kata yang suruh. Ketika kemasukan lan menjadi lan yang surah. Ketika kemasukan lan menjadi lan yang surah. Kata yang surah menjadi nasab. Kenapa nasab? Karena kemasukan lan. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa fathah? Sahih akhir. Ini nasab. Yang ketiga, jazm. Kapan fi'il mudhari' majzum? Fi'il mudhari' majzum jika didahului huruf jazm. Di sini huruf jazmnya adalah lam. Di sini huruf jazmnya adalah lam. Ketika fi'il mudhari' kemasukan lam, maka menjadi jazm. Maka fi'il mudhari' di sini jazm. Kenapa? Dimasuki lam atau didahului lam. Apa tanda jazmnya? Sukun. Berarti bacanya lam yan sur. Lam yan sur. Jadi rofa ketika tidak ada huruf nasab, tidak ada huruf jazm. Nasab ketika didahului huruf nasab dan jazm ketika didahului huruf jazm. Dan diingat terus. Kalau sahih akhir, rofaknya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majzumnya dengan sukun. Kalau af'alul khamsah, rofaknya dengan menetapkan nun, nasab dan jazmnya dengan membuang nun. Kalau mu'tal akhir, rofaknya dengan dhammah muqaddarah, nasabnya dengan dhammah muqaddarah. Kecuali kalau mu'talnya ya dan wawu dan jazmnya dengan membuat ilah. Ini harus diingat-ingat terus. Di samping kita tahu kapan rofa, kapan nasab, kapan jazm, kita juga harus tahu tanda rofaknya, tanda nasabnya, tanda jazmnya dengan apa. Kita lihat yang tidak bisa berubah atau dikenal dengan mabni. Ini terjadi pada fi'il madhi dan fi'il amr. Jadi kalau kita dapat fi'il madhi atau amr sudah, nggak perlu kita bahas. Kenapa? Karena pasti nggak berubah, pasti mabni. Kalau udah mabni sudah, nggak perlu kita pelajari akhirnya. Contohnya nasara fi'il madhi mabni, nggak mungkin berubah.
Doroba fi'il madhi mabni, nggak mungkin berubah. Nasoro, doroba fi'il madhi yang mungkin berubah. Berikut tasrifnya. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, terus sampai akhirnya itu mabni, nggak bisa berubah. Unsur fi'il amr, nggak bisa berubah. Unsur ya unsur. Berikut tafsirannya unsur, unsuro, unsuru, dan seterusnya. Nggak bisa berubah. Ringkasnya, kalau kita mendapati sebuah kitab, kita baca kitab, kita mendapati kata kerja atau fi'il, kita lihat fi'ilnya madhi, mudhari, atau amr. Jika fi'ilnya adalah fi'il madhi atau amr, maka selesai, mabni, nggak berubah. Namun jika fi'ilnya fi'il mudhari, maka ada 3 kemungkinan. Bisa jadi rofa, bisa jadi nasab, bisa jadi jazm. Kapan rofa, kapan nasab, kapan jazm, sudah kita bahas. Sekarang, agar semakin kita bisa memahami teori yang telah kita pelajari, kita akan mempraktekkan dengan contoh-contoh yang ada di dalam tabel ini. Kapan fi'il mudhari' rofa? Nih, tabel ini adalah kumpulan fi'il mudhari' rofa. Tabel ini kumpulan fi'il mudhari' nasab. Tabel ini kumpulan fi'il mudhari' jazm. Lihat, rofa. Kapan rofa? Ketika tidak didahului huruf nasab dan jazm. Ini juga nggak ada huruf nasab, nggak ada huruf jazmnya. Ini juga nggak ada huruf nasab, nggak ada huruf jazmnya. Ini juga nggak ada huruf nasab, nggak ada huruf jazmnya. Ini juga nggak ada huruf nasab, nggak ada huruf jazmnya. Ini juga nggak ada huruf nasab, huruf jazmnya. Maka semuanya di sini apa? Rofa. Kalau ini nasab semuanya. Kenapa nasab? Karena semuanya di daur nasab, di antaranya lam. Makanya dia nasab. Yang ini jazm semua. Kenapa jazm semua? Karena semuanya diawali huruf jazm, yaitu lam. Maka semuanya jazm. Kita lihat yang rofa. Ya'tikum. Kata ya'tikum. Dia rofa. Kenapa rofa? Tidak ada huruf nasab, tidak ada huruf jazm. Apa tanda rofanya? Dhammah muqaddarah. Kenapa dhammah muqaddarah? Masih ingat? Karena dia mu'tal. Fi'il mudhari' mu'tal, kalau rofa dengan dhammah muqaddarah. Apa dhammah muqaddarah? Dhammah yang nggak nampak. Aslinya dhammah tapi nggak kelihatan. Jadi ya'tikum itu aslinya ya'tiyukum. Cuma yu-nya dhammahnya nggak kelihatan. Bacanya jadinya ya'tikum. Ya'tikum. Sebenarnya dhammah tapi dhammahnya muqaddarah. Ketika nasab lan ya'tiyakum fathah. Karena nasab dengan fathah saya akhir. Ketika jazm lam ya'tikum. Ketika jazm dibuang huruf ilahnya. Aslinya ya'tikum, ada ya-nya. Namun jazm dibuang. Lam ya'tikum. Lam ya'tikum. Ini ketika jazm. Contoh berikutnya yaj'alukum. Yaj'alukum, ingat yang kita bahas yaj'alukum ini dhamir. Yaj'alukum. Ini rofa. Kenapa rofa? Gak ada huruf nasab, gak ada huruf jazm. Tanda rofanya dhammah, soi akhir. Ketika mansub lan yaj'alakum. Mansub lan yaj'ala fathah dengan fathah ketika nasab. Ketika jazm lam yaj'alkum dengan sukun. Yarzukukum rofa dengan dhammah. Yarzuku. Kum apa usah? Kum dhamir. Gak kita bahas ini nanti. Yarzuku. Ketika nasab lan yarzuqa. Ketika nasab lan yarzuqakum. Ketika jazm lam yarzuqkum dengan sukun. Lam yarzuqkum. Yaktubu. Ketika rafa yaktubu dhammah. Ketika nasab lan yaktuba. Fathah. Ketika jazm lam yaktub sukun. Ketika jazm dengan sukun. Kenapa? Sahih akhir. Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jazm dengan sukun. Lihat sekarang yang afalu khamsah. Dua ini afalu khamsah. Ingat, afalu khamsah rafa dengan menetapkan nun, nasab dengan membuang nun, jazm dengan membuang nun. Lihat ketika rafa. Tadliminahu. Tadlimina. Ini cuma sampai sini. Tadlimina. Maaf sebelumnya. Tadlimina. Tadliminahu. Ini hunya dhamir. Tadlimina ada nunnya. Tadlimina rofa.
Kenapa rofa? Tidak ada nasab, tidak ada jazm. Makanya dia rofa. Apa tanda rofanya? Menetapkan huruf nun. Huruf nunnya ada. Ketika nasab, nunnya dibuang. Lan tadlimihi. Mana nunnya? Dibuang. Aslinya tadliminihi, tapi nunnya dibuang. Karena afalu khamsah, nasabnya dengan membuang nun. Lan tadlimihi, sama, dibuang nunnya. Karena afalu khamsah, jazmnya sama-sama membuang nun. Yas'alani. Yas'alani. Ini rofa. Lihat ketika rofa, ditetapkan huruf nun. Yas'alani. Yas'alani. Ketika nasab, dibuang nunnya. Lan yas'ala. Aslinya lan yas'alani. Ketika jazm, lam yas'ala. Nunnya dibuang. Karena afalu khamsah, rofa dengan menetapkan nun, nasab dengan membuang nun, jazm dengan membuang nun pula. Ini intinya ini adalah inti dari pelajaran pembahasan tentang i'rab fi'il. Setelah kita menyelesaikan i'rab fi'il, insya Allah kita akan membahas nanti i'rab tentang isim. Jadi intinya fi'il itu ada yang bisa berubah, ada yang nggak bisa berubah. Yang bisa berubah hanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' bisa rofa, bisa nasab, bisa juga jazm. Nasab kapan? Rofa kapan? Jazm kapan? Ini sudah kita pelajari dan perlu banyak-banyak berlatih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.